Bab 386, mungkin aku ingin asterisk. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Minos dan Abi telah melewati beberapa kota tempat mereka berbisnis selama sebulan terakhir dan kawasan hutan yang dikuasai oleh binatang spiritual. Dengan ini, keduanya telah bertarung melawan musuh di banyak kesempatan dan juga berlatih satu sama lain di saat-saat tenang dalam perjalanan. Abi akhirnya mempelajari dua teknik tingkat perak terakhir yang hilang, satu untuk serangan dan satu lagi untuk dukungan. Dan dari pertarungan yang dia lakukan saat itu, wanita muda ini sudah menguasai dasar-dasarnya dan akhirnya bisa melawan musuh yang berada 4 hingga 6 level di atasnya. Itu merupakan kemajuan besar baginya, dan Abi tentu saja senang dengan dirinya dan Minos. Sekarang, dia bisa bertahan dalam latihan yang lebih intens bersamanya dan tidak terlalu bergantung pada bantuannya saat melawan musuh. Namun baik Abi maupun Stuart muda tidak mencapai terobosan selama periode ini. Lagi pula, meski sudah berusaha keras, keduanya masih perlu berkultivasi lebih lama untuk mencapai level 44. Selain peningkatan kekuatan teman muda Minos, perjalanan keduanya jauh lebih mulus kali ini. Bulan lalu, mereka belum pernah didekati oleh musuh seperti para bandit di lembah banjir. Faktanya, selain binatang buas di kawasan hutan, mereka hanya bertarung satu sama lain selama pelatihan. Tapi bahkan tanpa mengambil tindakan apapun terhadap manusia, misalnya, mendapatkan harta milik orang-orang seperti para bandit itu, Minos telah mencapai lebih banyak lagi teknik spiritual untuk kota kering. Tentu saja, teknik-teknik ini dia peroleh secara umum. Membelinya, tidak hanya mengambilnya dari mayat yang tertinggal di tanah. Bagaimanapun, keduanya telah melewati kota-kota lain di Kerajaan Ombak, dan salah satunya mirip dengan Jalene. Kota, namun alih-alih tempat yang menghususkan diri pada profesi kuliner, kali ini keduanya justru mengenal tempat yang terkenal dengan pelihatnya. Di tempat itu, Minos dan Abi sempat menghabiskan waktu beberapa hari hingga akhirnya mereka menegosiasikan 45 salinan teknik kelas biru dan 3 salinan teknik kelas hitam, khusus untuk para profesional di bidang ini. Minos bermaksud memiliki spesialis dari setiap profesi spiritual di pasukannya, prajurit yang bisa mempelajari teknik tingkat hitam. Hal ini karena, meskipun satu spesialisasi tampaknya tidak terlalu signifikan, bila digabungkan dengan spesialisasi lainnya, hal itu dapat memberikan hasil yang luar biasa. Lihat contoh cincin kerajaan tata ruang yang ditinggalkan oleh Henricus Longus. Hal ini melibatkan lebih dari satu profesional dan telah membantu Minos dalam lebih dari satu situasi. Dan barang-barang terbaik di dunia spiritual adalah barang-barang yang melibatkan pekerjaan lebih dari satu jenis kultivator. Jadi, Stuart muda telah mempersiapkan pangkalan untuk masa depan dataran hitam sehingga prajuritnya memiliki sumber daya yang baik untuk membantu mereka dalam berbagai situasi. Akhirnya, pasangan itu juga melewati kota dengan guild penjinak binatang berukuran sedang selama bulan perjalanan itu. Namun Minos belum tertarik berbisnis di sana. Itu bukan karena dia ingin mencari tempat tingkat tinggi. Tidak, masalahnya adalah, tidak banyak binatang yang ditemukan secara alami di dataran hitam. Oleh karena itu, membeli teknik jenis ini saat ini hanya akan membuang-buang sumber daya yang langka di kota kering. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun yang mau mempelajari profesi yang memaksa mereka melakukan perjalanan ribuan mil. Di sisi lain, meskipun setiap negara bagian di wilayah ini memiliki serikat penjinak binatang yang baik, mereka semua berada satu langkah di bawah keluarga penjinak terbaik di Kerajaan Salju. Tempat itu memiliki para profesional terbaik di bidangnya dan juga teknik terbaik. Karena itu, Minos ingin pergi untuk membeli teknik dari tempat itu di masa depan, ketika dataran hitam berhenti bersembunyi dan mulai berbisnis secara terbuka. Sebelumnya, tidak ada gunanya berinvestasi di bidang ini. Di kota besar di Kerajaan Ombak, beberapa gunung mengelilingi tempat itu, bahkan ada yang sebagian tertutup awan karena ketinggiannya. Di tempat ini, jalan dan bangunan dibangun bahkan di titik paling vertikal gunung. Daerah dengan ketinggian yang sama membentuk lingkaran dengan jalan-jalan kecil dan rumah-rumah, dihubungkan ke lokasi lain melalui beberapa tangga dan jembatan kecil. Dan karena model konstruksi ini, serta faktanya saat itu malam hari, jika dilihat dari jauh kota ini, tempat seperti itu akan terlihat seperti batang kerucut, dengan ribuan titik cahaya di sekelilingnya. Lagi pula, di tengah kota dengan model konstruksi seperti itu, terdapat sebuah penginapan berukuran sedang, tampak seperti rumah 4 lantai, dengan beberapa jendela di sisinya.
Tempat itu memiliki tampilan pedesaan. Namun, itu adalah sesuatu yang elegan, seolah-olah itu adalah warisan sejarah tempat ini. Terdapat beberapa patung di halaman kecil depan penginapan ini, sedangkan orang-orang yang datang dan pergi dari tempat ini berpakaian sangat bagus seolah-olah mereka semua adalah bangsawan atau bangsawan. Dan di penginapan ini, di salah satu kamar di lantai paling atas, jika seseorang bisa terbang dan berhenti di samping jendela yang terbuka di tempat itu, mereka akan melihat dua pemuda bermain satu sama lain, dengan intensitas tinggi dan banyak berkeringat. Hah, hah, hah. Suara pemukulan daging terdengar di sana, di mana seorang wanita muda sensual berambut biru sedang merangkak di atas ranjang tempat itu. Tubuhnya bergerak maju mundur sementara rambutnya acak-acakan, dan punggungnya berkeringat. Ah gelombang, dia mengeluarkan erangan surgawi setiap kali dia merasakan pasangannya bergerak dengan pinggulnya sementara dia menggunakan tangannya yang halus untuk bermain dengan adik perempuannya dan salah satu putingnya. Pada saat yang sama, seorang pemuda jangkung dan berotot berdiri di belakangnya, memegangi pinggangnya dan secara aktif mendorong selangkangannya ke pantat pasangannya. Dia juga basah oleh keringat, dan rambut coklatnya menjadi sulit diatur karena 4 jam aktivitas intensitas tinggi yang menjadi fokus keduanya. Cuming gelombang, dan pada satu titik, keduanya akhirnya mencapai orgasme lagi, dengan perbedaan hanya beberapa detik di antara mereka. Hah, itu sempurna. Hah, menurutku kita berhasil memecahkan rekor kali ini, bukan? Minos bertanya pada Abi sambil masih berdiri di belakangnya, merasakan bagian dalam temannya yang basah. Dia tidak pernah puas mengagumi bokong indah Abi. Dan sejujurnya, itu sempurna. Persis seperti yang paling disukainya. Aku senang kota ini sedang dalam perjalanan, aku sudah gila dengan ketegangan seksual di antara kita berdua. Komentar Abi dengan tubuh gemetar hingga perlahan ia mulai menjauh dari Minos. Gelombang. Dan pada saat itu, Stuart muda menamparkan pantat kiri Abi, menyebabkan dia mengerang pelan dan menoleh ke belakang. Begitulah aku menyukainya, pikirnya dengan senyuman sehat di wajahnya. Setelah itu keduanya berbaring di tempat itu sambil berpelukan, saat Abi mulai merasakan adik pasangannya menekan perutnya. Wah Minos, kamu nakal sekali. Bagaimana kamu masih bisa seperti itu setelah semua yang kita lakukan? Dia menanyakan ini sambil tersipu dan tersenyum. Ini salahmu karena menjadi begitu cantik. Dia menggodanya sambil mendekatkan wajahnya ke lehernya, sudah menghisap telinga wanita muda itu. Kalau kita terus begini, kamu akan membuatku hamil. Dia bermain dengannya. Abi, tahu jika tak satu pun dari mereka menginginkan hal seperti itu, hal itu tidak akan pernah terjadi, tapi dia tetap melontarkan komentar seperti itu padanya. Hehe, siapa tahu, suatu hari kita berdua lupa khawatir, dan Abi kecil muncul di sini, Minos mengatakan ini sambil menggunakan salah satu tangannya untuk memijat perutnya. Mungkin itu Minos kecil. Ngomong-ngomong, apa kamu ingin punya anak? Dia bertanya dengan binar di matanya saat dia membiarkan dia terus bermain dengan tubuhnya. Siapa yang tahu, saat dataran hitam stabil, dan tidak banyak ancaman dari luar. Dan kamu, mungkin kamu ingin mengandung anak-anakku. Minos menggodanya sambil membawa gadis itu ke pangkuannya. Mendengar hal itu, wajah Abi semakin memerah saat merasakan batang Stuart muda menyentuh bagian intimnya. Dia kemudian menatap matanya dan langsung berkata, mungkin aku ingin. Usai perbincangan itu, Minos dan Abi kembali bersenang-senang, hingga akhirnya keduanya benar-benar puas. Dan mengenai topik yang diangkat oleh Abi sebelumnya, meskipun sebagian besar orang di dunia spiritual menginginkan anak, tidak semua orang menginginkannya, itulah sebabnya wanita muda ini bertanya kepada Minos. Dia sudah tahu tentang kepribadian Minos yang tanpa hambatan dan juga fakta bahwa dia punya banyak musuh. Dalam hal ini, mungkin dia adalah salah satu dari orang-orang yang tidak tertarik untuk bereproduksi. Dan sungguh, tidak semua orang siap menjadi orang tua, bahkan setelah pengalaman ratusan tahun. Oleh karena itu, meskipun keharusan biologis menuntut hal seperti itu, rasionalitas manusia jauh lebih kuat dari itu. Beberapa tidak keberatan memiliki keturunan yang mengikuti warisan mereka. Lagi pula, tidak jarang para penggarap yang kuat ingin membuat sejarah untuk diri mereka sendiri, bukan melalui keturunan. Juga tidak mudah untuk berkembang biak di dunia spiritual. Semakin tinggi bakat, level kultivasi, dan peringkat fisik, semakin sulit untuk mencapainya. Karena semua ini,
Banyak yang bahkan tidak memikirkannya sampai topik tersebut muncul. Bagaimanapun, Abi perlahan-lahan mengembangkan perasaan yang lebih dalam terhadap Minos. Jadi, jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar bersedia untuk menggendong bayi pemuda ini. Tapi dia sendiri bahkan belum sampai pada titik untuk mengatakannya dengan lantang, kecuali itu dalam permainan, seperti yang baru saja mereka berdua mainkan. Dan setelah momen mesra tersebut, pasangan tersebut memutuskan untuk berkeliling kota untuk mengenal tempat ini. Kota ini bernama Alamanda, di mana Minos bermaksud berbisnis dengan ahli racun sebelum melanjutkan perjalanannya ke ibu kota kerajaan ombak, Atela. Dari apa yang Minos dan Abi pelajari dari Ellen, tempat ini memiliki banyak bunga beracun, dan karena itu, banyak ahli racun yang menetap di tempat ini. Dengan begitu, tak butuh waktu lama bagi Alamanda untuk menjadi salah satu poin utama dalam mencari profesional seperti itu di kerajaan ombak. Faktanya, bahkan di seluruh wilayah utara benua tengah, hanya ada sedikit orang yang berkecimpung dalam bidang ini, karena ini adalah salah satu profesi yang paling tidak populer di kalangan profesi spiritual. Dan itu tidak kalah pentingnya. Secara umum, agar seorang ahli racun dapat meningkatkan klasifikasinya, dia harus berurusan dengan racun setiap hari, seringkali harus meracuni dirinya sendiri untuk memahami tekniknya sepenuhnya. Karena metode pelatihan yang unik ini, banyak petani yang memilih menjauhi profesi ini. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga karena munculnya para penggarap yang mengkhususkan diri pada bidang tersebut. Meskipun sebagian besar kultivator di dunia ini bisa menjadi semakin menarik saat mereka tumbuh lebih kuat, di antara para ahli racun, ya, bukan itu masalahnya. Secara umum, orang-orang ini memiliki otot yang lebih kecil dan kulit yang lebih pucat. Selain itu, tubuh mereka terkadang dipenuhi tanda-tanda aneh akibat keracunan terus-menerus. Tentu saja, mungkin ada orang-orang cantik bahkan dalam profesi ini, tapi sebagian besar tidak seperti itu. Namun, misalkan pelatihan ahli racun tidak berdampak buruk pada penampilan mereka. Dalam hal ini, mereka akan terlihat jauh lebih cantik dari biasanya. Hal ini disebabkan oleh pembersihan dan perubahan spiritual yang diakibatkan oleh keracunan terus-menerus yang dialami orang-orang ini. Keracunan tersebut tidak dapat membahayakan tubuh pembudidaya dan secara khusus menargetkan bagian negatif seperti racun, organisme parasit, dan penyakit. Dengan itu, bahkan tanpa kemajuan tahap dalam budidaya, seorang ahli racun yang sukses bisa terlihat lebih cantik untuk levelnya daripada petani biasa. Selain itu, beberapa keracunan bahkan dapat menyebabkan mutasi dan membawa karakteristik yang mungkin disukai sebagian orang. Misalnya warna iris. Faktanya, ada banyak ahli racun dengan iris dengan berbagai warna dari spektrum yang terlihat. Di sisi lain, pembersihan spiritual akan lebih efektif jika racun yang ada di tubuh seorang kultivator lebih sedikit. Dalam hal ini, dengan lebih sedikit masalah yang harus dihilangkan, kejadian langka ini dapat digunakan untuk memaksimalkan karakteristik lain dari tubuh fisik individu tersebut. Bagaimanapun, pelatihan ahli racun sulit untuk dikendalikan, dan banyak yang melampaui titik ideal. Dengan kesalahan seperti itu, salah satu karakteristik utama yang terkena dampaknya adalah kesehatan. Kedua, penampilan melemah yang dimiliki sebagian besar profesional ini. Namun masih ada pihak yang menerima risiko tersebut, baik karena apresiasi dari para profesional tersebut maupun manfaat yang bisa mereka peroleh jika berhasil. Dan bahkan mereka yang gagal dalam pelatihan dan menderita akibat keracunan berlebihan dapat merawat pasien dengan aman sepenuhnya. Bagaimanapun, kerusakannya hanya berdampak pada tubuh mereka sendiri. Dan karena para profesional ini dapat menangani berbagai anomali, hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh dokter, mereka memiliki pasar yang bagus, bahkan di daerah yang lebih terpencil. Selain itu, mengingat sedikitnya jumlah orang yang terlatih dalam profesi ini dan banyaknya pasien potensial, pendapatan rata-rata seorang ahli racun termasuk yang tertinggi di dunia spiritual. Terlepas dari semua itu, ini juga merupakan profesi penting di kalangan spiritual yang... Minos dan Abi sedang berjalan melalui jalan-jalan sempit Alamanda, dengan gadis berambut biru berjalan sangat dekat dengan Stuart muda, dengan salah satu tangannya disilangkan dengan salah satu tangannya. Keduanya memiliki ekspresi puas di wajah mereka dan mengenal kota ini tanpa tergesa-gesa, memperhatikan perbedaan tempat ini dibandingkan dengan tempat lain yang pernah mereka lalui. Dari apa yang telah mereka pelajari selama lebih dari 2 bulan perjalanan di Kerajaan Ombak,
negara bagian ini begitu besar sehingga tidak hanya terdapat satu budaya tetapi banyak budaya. Ada banyak orang dari segala jenis di tempat-tempat yang mereka lewati, seperti tempat mereka berpesta di jalanan pada akhir pekan. Tempat di mana warganya menyalakan api unggun di luar rumah mereka dan berbicara dengan orang asing seolah-olah mereka sudah mengenal mereka selama beberapa dekade. Namun, di tempat lain, orang-orangnya sangat apatis, keras kepala, dengan perhatian mereka hanya terfokus pada tanggung jawab mereka, justru kebalikan dari apa yang mereka katakan, terjadi di kota Jalene. Di kota yang dilewati Minos dan Abi, orang-orang terus-menerus pergi ke pantai. Ada berbagai bentuk hiburan di teater terbuka yang besar, dan bahkan ada musik di beberapa bagian kota itu. Dan setidaknya pada hari-hari mereka berdua berada di sana. Mereka memperhatikan bahwa kota tidak santai pada malam hari. Namun, di sisi lain, tempat-tempat lain yang lebih terbatas pada atraksi-atraksi ini jauh lebih sepi. Namun ada satu hal yang diperhatikan Minos dan Abi di hampir setiap kota yang mereka lewati, yaitu keberadaan gedung gereja spiritual. Kecuali beberapa desa yang mereka lewati, setiap kota yang lebih besar dari kota kering memiliki setidaknya satu pos kecil. Tapi itu tidak mengesankan. Bagaimanapun, hal yang sama terjadi di kerajaan Cromwell dan di negara bagian asal kedua pemuda ini. Akhirnya setelah beberapa waktu, pasangan itu sampai di sebuah tempat terbuka yang bentuknya seperti alun-alun kecil, di puncak sebuah bukit kecil. Di tempat itu, 3 jalan menyatu, di depan sebuah bangunan besar, di depannya terdapat platform kayu, dengan beberapa benda aneh. Dan saat ini, alun-alun kecil itu sedang ramai, dengan banyak orang, beberapa dari mereka berteriak, sementara yang lain tersenyum dan berbicara. Bunuh dia, berdosa, jalankan hal ini, kirim dia ke api. Di depan orang banyak, ada sekelompok orang di samping guilotin besar di atas platform itu, sementara seorang pria menyandarkan lehernya pada titik potong benda itu. Ada sekelompok orang berjubah hitam pada saat itu, beberapa dari mereka memanipulasi guilotin raksasa, sementara yang lain memastikan pria ini tidak melarikan diri. Dengan mendekat untuk melihat apa yang terjadi, Minos dan Abi akhirnya memahami jeritan yang mereka dengar beberapa saat. Eksekusi di depan umum, keduanya berpaling satu sama lain dan mengomentari hal ini secara bersamaan. Tak satu pun dari mereka pernah melihat hal seperti itu. Dan meski keduanya sama-sama tak tertarik dengan kebrutalan dunia, tak bisa dipungkiri kalau mereka berdua sama-sama penasaran saat ini. Akhirnya, tiba-tiba terdengar suara yang dalam dan serak di bagian tempat ini, mulai mengucapkan kalimat pria itu. Penjagal Ceks, kamu melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni. Kamu meneror distrik Ceks, memperkosa dan membunuh banyak wanita, menajiskan beberapa makam, dan bahkan memutilasi banyak korbanmu. Seorang pria tua mengatakan ini sambil membaca perkamen yang sudah menguning, mengutip semua itu kejahatan seseorang. Dan pada saat yang sama ketika lelaki tua ini dengan tenang membaca catatan kriminal orang yang sekarang berada di guilotin, kerumunan semakin memberontak. Sampah, bunuh orang yang merosot ini. Aku ingin membunuhnya dengan tangan kosong. Mari kita bunuh dia, keluarkan dia. Sementara itu, Minos dan Abi berdiri bersama di tengah kerumunan, mengamati dengan cermat persidangan penjahat tersebut. Dari apa yang mereka dengar dari mediator yang membaca kejahatan individu tersebut, pria tersebut telah meneror wilayah ini selama beberapa dekade. Dan meskipun dia tidak sekuat itu, hanya seorang kultivator level 42, orang ini masih berhasil bertahan dan lolos dari penganiayaan yang tak terhitung jumlahnya yang telah terjadi. Minggu lalu, 3 bandit lainnya dibakar di tiang pancang. Aku ragu kalau yang satu ini akan bernasib sama. Ku dengar salah satu dari mereka bertahan selama 20 menit hingga akhirnya dia pingsan. Komentar peristiwa baru-baru ini di wilayah ini mulai terdengar di sekitar Minos dan Abi ketika lelaki tua itu masih membaca berkas penjahat. Hal yang dilihat dan didengar Minos dan Abi adalah bagian dari realitas benua tengah. Kejahatan ada di mana-mana, dan meskipun di antara individu dengan kekuasaan yang lebih besar, tindakan ini tidak dianggap sebagai kejahatan melainkan tindakan eksentrik. Hal yang sama tidak berlaku bagi para penggarap yang tidak memiliki dukungan. Misalnya, seorang bangsawan muda seperti Kevin Chambers dapat membuat hidup sengsara untuk anggota keluarga gadis cantik di kampung halamannya. Tetap saja, tidak ada yang mau berbuat apa-apa, dan mereka juga tidak peduli. Setidaknya tidak ada orang penting yang mau berbuat apapun. Namun,
bagi pria yang sekarang diadili di lapangan umum Alamanda, seorang penjahat biasa, kenyataannya bisa sangat berbeda. Di setiap kota manusia, berapapun ukurannya, pasti ada undang-undang dasar, yang bahkan tidak memerlukannya, untuk ditulis. Dan pada dasarnya, aturan-aturan sosial ini menetapkan apa yang tidak akan diterima dalam keadaan apapun. Dan hal itu tidak akan berbeda di kota seperti Alamanda, dengan ratusan ribu penduduk dan kekuasaan mulia yang mengatur aktivitas lokal. Oleh karena itu, hal-hal seperti pembunuhan dan pemerkosaan pada umumnya dilarang di sebagian besar kota manusia, dan siapapun yang ketahuan melakukan hal-hal seperti itu harus membayar akibatnya dengan nyawanya sendiri. Bagaimanapun, ketidakamanan di kota besar bukanlah hal yang baik untuk bisnis, yang menjadi fokus sebagian besar kekuatan mulia ini. Karena itu, akan selalu ada aturan dalam komunitas manusia untuk meminimalkan konflik acak sebanyak mungkin. Dan di tempat-tempat seperti Alamanda, keluarga berdaulat sendiri yang akan melaksanakan seluruh proses, mulai dari penggeledahan hingga persidangan, dan akhirnya, hukuman bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan. Dalam kasus kota kecil seperti Kota Kering yang lama, jika orang seperti ini yang diadili kedapatan melakukan hal seperti itu, penduduknya sendiri yang akan bertindak. Selama perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar, kelompok penduduk akan berkumpul untuk memburu dan membunuh para penjahat tersebut. Namun harus dikatakan bahwa hal seperti itu hanya akan terjadi jika pelanggarannya berat dan identitas pelakunya jelas bagi semua orang. Jika hal ini biasa terjadi di kalangan petani, atau jika tidak ada petunjuk, masyarakat tidak akan berbuat banyak untuk mengatasinya. Namun, karena kenyataan ini, di kota-kota besar, seperti kasus ini, penilaian publik sering terjadi. Ada penjahat di seluruh masyarakat manusia, dan tentu saja, kasus pemerkosa dan pembunuh seperti orang tersebut akan terjadi cepat atau lambat. Oleh karena itu, karena popularitas eksekusi publik di kalangan masyarakat paling rendah hati, para penguasa dari berbagai belahan benua menggunakan jenis hukuman ini. Lagi pula, meski mereka bisa menunjukkan kekuatan mereka dengan menangkap dan menentukan nasib para penjahat ini, organisasi-organisasi ini juga bisa menghibur warganya. Rasanya seperti menggabungkan bisnis dengan kesenangan. Akhirnya, setelah membunuh seluruh keluarga di Czech, orang yang bejat ini menodai setiap mayat perempuan dan anak perempuan yang dibunuhnya. Semua ini dilihat oleh banyak orang pada akhir pekan lalu. Pria tua itu selesai membaca berkas penjahat itu ketika dia akhirnya memasukkan perkamen itu ke dalam sakunya dan memandang ke arah kerumunan. Aduh, Pastor Russell, ampun. Saya gila, dan saya tidak dapat berpikir dengan benar. Tolong jangan bunuh saya. Pria dengan tubuh bersandar pada guilotin berteriak putus asa, menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Dan tepat setelah dia berteriak minta ampun, penduduk di tempat itu semakin meradang, mulai menimbulkan kekacauan yang membuat platform kayu itu bergetar. Memalukan, menyalahkan penyakit, pembohong, selain cacing, sampah ini juga pengecut. Potong lidah orang yang merosot ini. Bunuh dia. Dan di tengah keributan itu, Minos dan Abi terdiam di tempat itu, menyaksikan persidangan ini. Pada saat ini, keduanya dapat melihat sosok seorang pria menuju ke bagian terdekat dari penonton, mengenakan jubah khusus yang digunakan oleh pendeta. Gereja spiritual. Secara umum, anggota gereja biasa berpartisipasi dalam tindakan ini sebagai mediator antara para pihak. Keluarga berdaulat, atau pemerintah daerah, akan melakukan apa saja. Namun, mereka masih menggunakan gereja spiritual untuk menvalidasi tindakan mereka, bahkan jika masyarakat sendiri yang meminta hukuman tersebut. Paling tidak, hal itu akan menyadarkan orang-orang bahwa mereka tidak akan dinilai hanya dari satu sisi saja. Pria yang mengenakan jubah biru, warna khas dari pakaian pendeta gereja spiritual, kemudian mulai berbicara lagi. Mengingat banyaknya kejahatan duniawi dan pelanggaran dogma gereja berdasarkan hukum alam, saya menyarankan agar orang ini dieksekusi. Ya, bunuh dia. Beberapa teriakan terdengar di tempat itu ketika tiba-tiba orang lain yang berada di samping pria tadi berhenti di depan penonton dan bertanya. Yah, kalau tidak ada seorang pun yang bersedia berbicara atas nama orang ini. Dia melihat sekeliling alun-alun, menghentikan pidatonya sejenak, lalu melanjutkan. Jika itu masalahnya, jagal dari Czech, aku, Maynard, dari House Holmes, penguasa Alamanda, menjatuhkan hukuman mati padamu. Pria itu, mengenakan setelan jas bagus dan serba hitam, lalu melihat ke salah satu orang di samping guilotin dan berkata dengan nada tegas. Tuan Willard,
bawakan saya kepalanya. Tidak, pria yang memegang guilotin berteriak putus asa sambil melihat ke atas dan ke bawah alun-alun, mencari harapan di saat-saat terakhir dalam hidupnya. Tapi itu sia-sia, tidak ada seorang pun yang akan berbicara atas namanya. Lagi pula, siapa yang akan peduli dengan kehidupan manusia yang hanya membawa malapetaka dalam kehidupan manusia? Ketakutan, kengerian, kesakitan, seseorang yang mampu membunuh dan memperkosa mayat anak-anak. Dan segera setelah teriakan putus asa terakhirnya terdengar, pria yang mengendalikan guilotin melepaskan bilah peralatan itu. Aduh, ratusan orang berteriak serentak, tak lama setelah hukuman penguasa Alamanda dan gerakan guilotin. Dentang, engah, hanya dalam hitungan detik, bilah bermassa 500 kg itu turun dari atas guilotin hingga memisahkan kepala pria tersebut dari seluruh tubuhnya. Aduh, teriakan kebahagiaan terdengar dari tempat itu. Banyak orang yang merayakannya seolah-olah sedang menonton hobi favoritnya. Namun, ada pula yang lebih serius, seolah-olah mereka ada di sini untuk memastikan orang tersebut akan mati. Jangan lupa letakkan tubuh penjahat ini di tembok kota. Beritahu mereka apa yang terjadi di Alamanda kepada mereka yang berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Penguasa setempat mengatakan hal ini setelah melihat kepala pria itu di piring perak. Setelah itu, orang-orang di peron tersebut meninggalkan tempat itu sementara penduduk mengikuti para penjaga yang mengambil sisa-sisa jagal ceks. Adapun Minos dan Abi, keduanya mengambil jalan yang berbeda dari orang-orang itu, terus mengembara melalui Alamanda. Tempat ini sangat berbeda dibandingkan tempat-tempat lain yang pernah mereka kunjungi, dan mereka berdua sangat penasaran. Mereka tidak dapat melakukan bisnis sampai keesokan harinya ketika toko-toko dan layanan yang berhubungan dengan ahli racun dibuka di kota ini. Jadi, tur malam ini tidak memiliki tujuan yang lebih besar. Setelah mengetahui lebih banyak tentang realitas kerajaan ombak, tepatnya kekhasan Alamanda, Minos dan Abi pun bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke suatu tempat tertentu di kota ini. Keduanya telah memperoleh informasi dari hotel tempat mereka menginap mengenai tempat terbaik untuk menemukan organisasi yang bersedia menjual teknik spiritual mereka. Dan yang mengejutkan mereka, alih-alih sebuah serikat atau sekolah yang berfokus pada satu profesi, mereka malah dinominasikan ke orang tertentu. Sejauh yang mereka pahami, ahli racun yang kuat di kota ini adalah sumber teknik spiritual terbaik, bahkan lebih hebat daripada Bunga Alamanda, sekolah ahli racun setempat. Dari apa yang disampaikan kepada mereka di hotel itu, wanita ini adalah seorang kultivator di luar sekolah ahli racun dan dapat dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, bahkan Bunga Alamanda yang terkenal pun tidak dapat dibandingkan dengan wanita ini dalam hal teknik spiritual. Tapi rumor tertentu beredar di masyarakat setempat yang mengatakan bahwa wanita ini sebenarnya telah membunuh banyak ahli racun lainnya. Dan justru karena itu, dia berhasil mencapai puncak. Jadi, orang-orang di hotel itu menyarankan agar Minos dan Abi berhati-hati. Tapi keduanya tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula, kultivator perkasa mana yang tidak membunuh ribuan orang untuk mencapai puncak. Hal seperti itu biasa saja, dan orang-orang seperti itu mengatur dunia spiritual. Karena itu, informasi tersebut tidak menghentikan Minos. Dan, di sisi lain, dia akan selalu punya cara untuk melarikan diri bersama Abi ke kerajaan tata ruang, jadi dia tidak takut pada ahli racun. Meski tidak berdaya seperti dokter, para profesional seperti itu masih memiliki banyak keterbatasan jika harus melawan para pejuang. Itu karena tubuh mereka secara alami jauh lebih rapuh, dan beberapa karakteristik mereka sangat membatasinya. Oleh karena itu, Minos merasa siap menghadapi situasi apapun jika bertemu dengan orang seperti wanita yang dimaksud. Selama mereka berhati-hati untuk tidak menghirup zat aneh, menyentuh atau merasakan barang-barang di dalam toko wanita itu, maka mereka akan aman. Di sisi lain, keduanya hanya ingin berbisnis, sehingga peluang terjadinya sesuatu tidak terlalu besar. Lagi pula, jika seorang ahli racun membunuh kliennya, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Dan seperti yang diharapkan, tidak ada hal aneh yang terjadi ketika Minos dan Abi mengunjungi orang ini. Dia dipanggil Regina Garza, level 57, ahli racun tingkat tinggi tingkat 2. Namun, bertentangan dengan ekspektasi mereka, pasangan tersebut bertemu dengan seorang wanita cantik dengan mata dan rambut ungu, serta tubuh yang berkembang dengan baik. Regina tidak terlihat lebih tua dari Mia,
meskipun usianya sudah lebih dari 1000 tahun, seperti yang dia katakan kepada mereka berdua ketika Minos dan Abi ternganga melihat kecantikannya. Tapi Minos segera mengerti alasannya. Bagaimanapun juga, wanita ini telah berhasil memberikan dosis racun yang dibutuhkan oleh pelatihannya. Karena itu, penampilannya menjadi lebih cantik dari yang seharusnya, mengingat level dan usianya. Sedangkan Abi, dia tergoda untuk melakukan sesi perawatan dengan ahli racun itu untuk menghilangkan sebagian kotoran dari tubuhnya sendiri. Tapi setelah mendengar bahwa dia harus membayar 1000 kristal kelas menengah hanya untuk 1 minggu pengobatan, teman muda Minos telah mengubur gagasan itu dalam pikirannya. Bahkan Minos pun tidak mampu membayar sejumlah uang untuk 1 minggu perawatan. Dia bahkan memiliki kristalnya, tetapi mengingat betapa dia perlu berinvestasi di kotanya, pasukannya, dan dirinya sendiri, Minos tidak bisa menyewa layanan seperti itu. Akan membuang-buang sumber daya jika melakukan hal seperti itu dalam situasi mereka. Usai berbisnis dengan Regina yang cantik, Minos nyaris tergoda untuk mengajaknya ke dataran hitam. Tetap saja, dia menyimpan pemikiran itu dalam benaknya. Mungkin dia masih akan mencoba hal seperti ini di masa depan, tapi akan terlalu berbahaya baginya untuk melakukan hal seperti itu sekarang. Wanita ini sangat ramah padanya dan Abi, tapi hanya karena mereka berdua hanyalah pelanggan, tidak banyak yang bisa ditawarkan padanya. Regina bahkan tidak terkejut saat membuat kesepakatan 150.000 kristal tingkat rendah dan 800 kristal tingkat menengah. Lagi pula, nilai seperti itu hanya akan membayar jasanya selama seminggu. Sebaliknya, wanita ini melayani para bangsawan dari berbagai kerajaan di wilayah ini, terus-menerus. Tapi jika dia tahu Minos punya sumber daya untuk membuatnya pergi melampaui level 59, maka wanita ini bisa saja mempunyai pikiran berbahaya. Dan meskipun Minos bisa kabur ke kerajaan tata ruang bersama Abi, dia tidak mau melakukannya hanya karena sesuatu yang tidak dia perlukan saat ini. Salinan teknik ahli racun yang dia beli dari Regina memiliki nilai yang besar bagi dataran hitam. Tetapi memiliki wanita ini dalam kekuatannya adalah sesuatu yang, meskipun bagus, tidak diperlukan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Minos memutuskan untuk mengundang wanita ini ke kota kering di masa depan ketika dia mencapai level 50. Sejak saat itu, meskipun dia sudah berada di level 57, karena Regina bukanlah seorang petarung, penguasa muda dataran hitam akan dengan mudah mengalahkan wanita seperti itu. Dan setelah pertemuan itu, pasangan muda itu menyelesaikan beberapa masalah lagi di kota Alamanda hingga mereka berangkat menuju ibu kota kerajaan ombak. Tempat seperti itu tidak jauh, tapi ini masih membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu. Saat Minos melakukan perjalanan melalui kerajaan ombak, Christian Reid masih berada di kerajaan coklat, mencari orang-orang yang terlibat dalam kompetisi obat tingkat prajurit di puncak kabut. Setelah beberapa minggu penyelidikan, dia dan kedua bawahannya berhasil mengungkap beberapa informasi, yang membawa mereka ke sebuah keluarga kecil setempat. Kekuatan seperti itu telah mengirim seorang pemuda ke turnamen spiritual, dan orang itu adalah salah satu dari mereka yang terlibat dalam insiden puncak kabut. Dan dengan informasi tersebut, Christian telah berlari hingga tiba di utara kerajaan Brown, tempat keluarga kecil ini berada, di daerah pegunungan di negara bagian ini. Lokasi ini dekat dengan perbatasan dengan Kingdom of the Waves, di mana bagian dari pegunungan salju tak berujung membagi 3 negara bagian di dekatnya, termasuk negara bagian tersebut, Kerajaan Brown, dan sebuah negara bagian yang terletak di luar wilayah benua tengah ini. Namun selain medannya yang tidak rata, tidak ada yang luar biasa dari wilayah di Kerajaan Brown ini. Konsentrasi spiritual rata-rata untuk wilayah tersebut, terdapat populasi yang besar, dan spesialisasi utama wilayah kecil ini adalah bengkel. Bagaimanapun, ketiga pria dari keluarga Reid sekarang berada di depan sebuah properti yang dibangun dengan baik dan berukuran layak di bagian kota terbesar di wilayah itu. Di sanalah keluarga orang tersebut didirikan, di mana kelompok ini berharap dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan tidak lama kemudian seseorang yang mampu menjawab pertanyaan ketiganya datang dan menyapa mereka. Keluarga ini bukanlah kekuatan yang mulia dan hanya memiliki sumber daya yang baik untuk membina satu pemuda untuk setiap turnamen spiritual. Dan karena itu, orang-orang di organisasi ini tahu betul bahwa bersikap ramah terhadap orang seperti Christian adalah yang terbaik bagi mereka. Dengan begitu, tidak butuh waktu lama, dan orang itu sudah mendengarkan penjelasan Christian secara keseluruhan mengenai topik tersebut dan siapa yang mereka cari. Pria itu,
yang tampak berusia 30-an dan berpakaian seperti penebang pohon, lalu menyerahkan gambar itu kembali kepada Christian dan berkata, aku paham apa masalahnya. Aku turut berduka atas kehilanganmu. Kehilangan seorang adik bukanlah hal yang mudah. Aku kehilangan adikku beberapa tahun yang lalu. Tapi bagaimanapun, hidup terus berjalan. Namun, pemuda di foto ketiga yang Anda tunjukkan ini benar-benar berasal dari keluarga kami. Dia dengan tulus berkata sambil melihat ketiga pria di depannya. Oh, bagus sekali. Itu petunjuk pertama yang kita dapatkan setelah berbulan-bulan. Salah satu bawahan Christian berkata dengan puas. Dan di mana dia? Panggil dia ke sini, dan kami akan memberikan hadiah kepada keluargamu jika dia memberitahu kami apa yang kami inginkan. Christian berkata sambil tersenyum. Tentang ini, dia meninggal. Pria itu mengatakan ini dengan nada meminta maaf karena tidak bisa membantu para bangsawan di depannya. Dia meninggal. Ketiganya berseru karena ekspresi kekecewaan muncul di wajah mereka. Tadi, mereka mengira akhirnya akan mengetahui sesuatu tentang kejadian itu. Tapi, kenyataan telah membuat mereka kembali ke poin penyelidikan sebelumnya. Benar-benar membuat mereka bertiga frustrasi. Berbulan-bulan dibuang ke tempat sampah. Pengawal Christian berpikir dalam hati. Dan sementara kedua bawahannya memikirkan masalah ini, Christian mengerutkan kening dan merasakan wajahnya memanas. Sungguh sialnya kita, tapi aku tidak bisa menyia-nyiakan ini, dia merenung sejenak hingga akhirnya menatap mata pria itu dengan serius. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia dibunuh pada kesempatan yang sama dengan adik laki-lakiku? Christian bertanya sambil mencoba menelusuri petunjuk baru melalui orang ini. Dan mendengar ini, pria itu menggaruk alisnya sejenak lalu melaporkan apa yang dia ketahui. Cyril muda meninggal saat turnamen spiritual. Sayangnya, dia tidak dapat menyelesaikan tes bertahan hidup dan dibunuh oleh monster tingkat 5. Itu adalah kehilangan bagi seluruh keluarga kami. Kami sangat mengandalkan dia, keluhnya. Sangat disayangkan pemuda ini meninggal, tapi kudengar dia tidak sendirian saat itu. Di mana pengawal yang menemaninya dalam perjalanan ini? Kuharap aku bisa berbicara dengannya. Christian menanyakan hal ini, mengingat fakta itu. Poin utama penyelidikannya adalah para pemuda yang pergi ke puncak kabut. Itu karena akan lebih mudah untuk mengidentifikasi anak muda yang berbakat daripada bawahan manapun. Tapi jika dia bisa berbicara dengan pengawal yang dimaksud, itu juga bisa membantu Christian. Setelah hening sejenak, pria itu menggerakkan kepalanya dari sisi ke sisi sebagai penyangkalan dan berkata, aku tidak bisa mengatakannya. Keluarga kami tidak cukup kaya untuk memiliki bawahan setingkat individu itu. Jadi, kami hanya menyewa layanan pengawalan tentara bayaran di ibu kota. Maksudmu keluargamu menyewa tentara bayaran dari Red Blood Guild? Salah satu bawahan Christian bertanya. Ya, kami menyewa layanan pengawalan di guild ini. Selain layanan kota kering, serikat tentara bayaran juga ada dan berguna bagi penduduk benua tengah. Seringkali, seperti dalam kasus keluarga kecil ini, menyewa jasa tentara bayaran adalah hal yang paling bisa mereka lakukan, dan keberadaan tempat-tempat ini menjamin bahwa layanan tersebut akan terlaksana. Lagi pula, seorang tentara bayaran tidak akan bisa dipercaya kecuali ada sesuatu atau seseorang yang memaksa mereka untuk mengikuti perintah. Tapi dengan keberadaan guild, organisasi dibuat untuk memberikan kredibilitas kepada anggotanya dan, akibatnya, laba tentara bayaran seperti itu bisa dipercaya sebagian besar waktu. Paling tidak, tentara bayaran dari guild tidak akan mencoba mencuri atau meninggalkan klien di tengah misi. Itu karena mereka hanya akan menerima pembayaran setelah layanan selesai dan bahkan bisa dikenakan denda jika melakukan kesalahan terhadap pelanggannya. Hal ini karena sebuah organisasi yang ingin menjadi kredibel harus khawatir untuk tidak mengasingkan pelanggannya karena apel buruk. Jadi, kecuali jika situasinya sangat ekstrim yang melibatkan hidup dan mati. Tentara bayaran, secara umum, orang-orang yang terkait dengan guild ini dapat dianggap sebagai sekutu. Pokoknya, setelah mendengar jawaban pria itu, kedua bawahan itu saling memandang dan kemudian fokus pada Christian. Tuan muda, tentara bayaran ini tidak akan mudah ditemukan. Dia bisa berada di mana saja, dan persekutuan pedang merah mungkin bahkan tidak mengetahui asal-usulnya, namanya Del. Benar sekali, Tuan muda. Saya rasa tidak ada gunanya mengikuti orang itu, setidaknya sementara kita bisa menemukan salah satu dari pemuda ini dengan lebih mudah. Yang lain setuju. Setelah itu,
Christian terdiam beberapa saat lalu mengambil keputusan. Ayo kita pergi ke kerajaan salju. Kita biarkan informasi ini dalam keadaan siaga untuk saat ini. Jika kita tidak menemukan satupun dari orang-orang ini hidup, kita akan pergi setelah ini nanti. Dengan cepat kelompok itu meninggalkan tempat itu setelahnya. Christian telah membayar sejumlah kristal kepada pria itu sebelumnya. Investigasi mereka menemui jalan buntu, dan sekarang tindakan terbaik adalah mengesampingkan informasi tersebut dan mengejar petunjuk lain yang ditemukan oleh keluarga Reid. Siapa tahu, mungkin mereka bisa mendapatkan sesuatu lebih cepat dengan cara itu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Minos serta Abi kini sedang beristirahat di padang rumput, hanya sekitar 100 km dari ibu kota kerajaan ombak. Tempat ini memiliki ladang yang benar-benar hijau, terbentang puluhan kilometer, dengan pepohonan berjauhan. Ada juga sungai kecil yang mengalir melalui daerah itu di dekat tempat kedua pemuda itu berada, datang dari timur dan menuju ke barat kerajaan ombak, di mana pantai negara bagian itu berada. Faktanya, jika Minos dan Abi mengikuti sungai ini secara langsung, mereka akan tiba di salah satu dari banyak kota pelabuhan di negara bagian ini, di wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi di kerajaan ini. Namun saat ini, tidak satupun dari mereka yang tertarik untuk mengikuti jalan tersebut, karena apa yang mereka butuhkan, teknik, dan artefak spiritual dapat ditemukan di 3 tempat yang masih harus mereka lewati dalam perjalanan ini. Itu adalah ibu kota negara bagian ini, markas besar keluarga Cohen, di sebelah barat ibu kota, dan sebuah kota di selatan tempat mereka berada, di wilayah pusat kerajaan. Minos dan Abi tidak melewati tempat ini selama kedatangan mereka karena akan memperpanjang perjalanan mereka lebih jauh, karena tempat ini berada di luar jalur yang mereka lalui. Namun, ketika keduanya kembali ke dataran hitam, mereka dapat menggunakan rute baru dalam perjalanan mereka, di mana mereka harus melewati kota yang dimaksud. Bagaimanapun, di mana keduanya berdiri dan beristirahat, Minos dan Abi dapat melihat beberapa binatang di kejauhan, di tepi sungai yang lewat di dekat mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang kuat, dan mereka juga tidak berusaha mendekati keduanya. Faktanya, mereka hanya merumput dan berjalan sesuai keinginannya, sama sekali mengabaikan kehadiran manusia di sekitar mereka. Pada saat yang sama, terlihat 3 gerbong melaju di sepanjang jalan tanah, 1 berangkat dari ibu kota dan 2 lainnya menuju ke sana. Namun gerakan ini tidak aneh. Lagi pula, keduanya sudah sangat dekat dengan Atela, kota berpenduduk sekitar 7 juta jiwa. Dan sebagai ibu kota kerajaan ombak, tempat ini menerima orang-orang dari seluruh negara bagian itu dan bahkan negara lain, seperti pada contoh Minos dan Abi. Pelayanan kota ini termasuk yang terbaik di seluruh wilayah utara benua tengah, dan tentu saja, ada daya tarik bagi orang asing. Ada banyak profesional kelas 2 tingkat tinggi dari hampir semua profesi spiritual serta keluarga dan organisasi regional terkemuka di kota ini. Keluarga kerajaan, keluarga Walker, adalah salah satu keluarga terkuat di bagian benua ini dan sebagian besar anggotanya tinggal di ibu kota. Namun beberapa dari individu paling kritis dari keluarga kerajaan lokal ini tidak tinggal di kota Atela, seperti dalam kasus ketiga pangeran. Tapi hal-hal seperti itu tidak terlalu penting bagi Minos saat ini. Pada titik perjalanannya ini, pemuda ini hanya ingin membeli sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan jangka pendek wilayahnya tanpa terlibat dalam masalah besar seperti itu. Dan saat mereka berdua sedang duduk di tengah padang rumput itu, tidak jauh dari satu sama lain, dengan seekor binatang raksasa mengawasi mereka, Minos memandang Abi dan berkata, "Ayo berangkat, sebaiknya kita sampai di Atela sebelum malam tiba. Nanti kita serahkan untuk digarap kalau sudah menemukan hotel yang layak." Setelah Abi mengangguk setuju, keduanya menaiki binatang itu dan kembali ke jalan tanah di samping tempat mereka berhenti. Akhirnya kita sampai di tempat ini. Ada banyak urusan yang harus kulakukan di sini. Minos merenung dengan sedikit senyum di wajahnya. Setelah sekitar 3 bulan perjalanan, mereka telah sampai di tujuan utama.